Saya kembali membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan takut dan gentar menghadapi apapun. Yang harus kita lakukan adalah mari kita letakkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan kita di hadapan Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa setiap kita, apa kabarnya? Saya tetap mendoakan masing-masing kita dalam keadaan sehat, dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan panjang umur. Meskipun saat ini kita masih berada di dalam satu pergumulan, yaitu virus Corona yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tetapi kita jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh para pemimpin kita, dan mari kita tidak lupa mendoakan bangsa kita supaya badai ini segera berlalu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kembali membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan takut dan gentar menghadapi apapun, karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham mendengar perintah untuk membawa anak tunggalnya, Ishak, untuk dikorbankan di Bukit Moria, Abraham melangkah tanpa satu pertanyaan pun. Bisakah kita semua membayangkan perasaan dan gejolak yang terjadi di hati Abraham kala itu? Saudara-saudara, perlu kita pahami dan mengerti. 25 tahun lamanya bukan waktu yang singkat. Abraham menunggu janji Tuhan akan lahirnya Ishak, anak yang dijanjikan itu. Sekarang, setelah Ishak tumbuh sebagai remaja, menjadi generasi penerus biji mata Abraham, Tuhan memintanya untuk dijadikan korban. Apakah tidak ada cara lain? Pasti, seandainya kita adalah Abraham, protes sebagai air bah mengalir dari mulut kita. Dan akhirnya, pekikan panjang dan dahsyat kita tumpahkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Abraham. Tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Mulut Abraham terkunci rapat karena iman yang kokoh tidak tergoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham melangkah tanpa satu pertanyaan pun. Apalagi keluhan dan protes kepada Tuhan yang sangat dihormatinya. Itulah sebabnya tidak heran jika kitab Ibrani mencatat bahwa Abraham sebagai pahlawan iman, bahkan disebut sebagai sahabat Allah. Memang kita tahu pada akhirnya Abraham tidak pernah kehilangan Ishak. Tuhan berjalan di depannya, telah mengaturnya, menyediakan anak domba pengganti Ishak sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Bagaimana dengan masing-masing kita Bapak Ibu Saudara? Di mana posisi kita saat ini? Kita tergeletak tak berdaya, usaha kita hancur berkeping-keping, rumah tangga kita koyak, kesehatan kita makin rapuh, harapan kita memudar. Kita sedang berada di lorong gelap. Dan di tengah kondisi seperti itu, saya mau kasih tahu dan sampaikan kepada setiap kita saat ini, Tuhan masih meminta sesuatu yang paling berharga dari hidup kita.
mungkin kepunyaan satu-satunya yang masih kita miliki saat ini. Berbagai masalah menekan kita, bahkan mengurung dan siap menenggelamkan hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu melalui kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah khawatir. Tuhan sudah ada di hari esok untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah mari kita letakkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan kita di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan lakukan semuanya ini? Karena Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegentaran dalam menjalani kehidupan ini. Apapun situasi dan kondisi keadaan yang sedang menimpa kehidupan kita, mari tetap peka untuk menaati Tuhan. Jangan banyak pertanyaan kepada Tuhan. Mari kita patuh dan tunduk kepada Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan, bahkan dalam segala situasi, kondisi keadaan yang sesulit apapun, saya mau kasih tahu. Mari sama-sama kita merapatkan barisan, ringankan langkah kita untuk menuruti, mengikuti apa yang dikehendaki, diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata di balik dari ujian iman Abraham, Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang terbaik. Yang mana lebih dari yang didoakan dan dipikirkan Abraham, itu digenapi dalam hidupnya. Hal yang sama juga terjadi kepada setiap kita. Ketika kita tidak takut dan gentar dalam menghadapi apapun di dunia ini, karena Tuhan telah terlebih dahulu menyelesaikannya bagi kita. Amin, saudaraku. Saya teringat dengan salah satu isi kitab Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan telah menyelesaikannya bagi kita. Kalau Tuhan telah menyelesaikannya bagi kita, mari kita tunduk dan patuh, taat kepada apa yang dikehendaki, dirindukan dan diinginkan Tuhan di dalam hidup kita, meskipun di dalam situasi kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Mari kita belajar patuh taat kepada Tuhan. Percayalah, di balik dari kepatuhan ketaatan kita, Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menerima kebenaran ini dengan segala kerelaan hati, dan kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk kita dimampukan mempraktikkan, melakukannya, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup kita dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.